Anna Van Kulen ya, dia mencari. Tapi udah ketemu, jadi udah ketemu. Langsung aja kita undang Anna ke sini. Apa kabar? Silakan duduk. Halo Mas Kis. Ya, halo. Kenapa sedih? Siapa sedih, orang pilek? Oh, kirain sedih. Enggak Mas, saya juga sedih Mas. Mas sedih Ini juga. ada Mbak Ana yang Iya, mencari orang tuanya. Udah ketemu tapi kan? Saya? Udah ketemu. Saya sudah ketemu. Tapi beda kasus ya. Saya dengar bahwa pada saat itu orang tua tidak mampu. Benar ya, untuk membesarkan anak, betul? Ya, saya benar, tapi saya tidak lancar bahasa Indonesia ya. Saya besar Belanda. Oh, oke. So, sedikit saya mengerti. Jadi bahasa Indonesianya susah? Tidak susah, Yeah, tapi baru it's belajar. just hard for you to digest that and talk to me. Yeah, But English is okay? Yes, my English is okay. Okay. Unfortunately mereka yang nggak ngerti nanti, tapi baik. Coba. Nah ini Cika juga punya cerita nih. Nanti dia akan cerita juga gitu ya. Jadi ternyata Cika itu juga anaknya Mario. Bukan. Mario itu loh, Mario yang ting. Oh, Mario tinggi. Oh, Mario Bros. Mario Bros. Oh, yang kalau itu net. Nah, benar aja. Nah, itu yang itu bukan. Mas, saya punya cerita, saya boleh cerita sekarang? Nanti nggak bisa, nanti aja ceritanya. Jadi Cika juga punya cerita, ternyata anak yang mencari orang tuanya juga. Ini beneran? Oh, benar ini. Ini beneran ya. Tapi setelah yang satu ini, jadi kita gantung dulu biar penasaran, biar mana-mana tetap di Kita Ampun ini. Kisah orang tua tidak mengakui anaknya atau kisah anak mencari orang tua itu terjadi di berbagai kalangan ya. Nah kalau yang tadi Kiswinar itu kan terjadinya di kalangan public figure ya, motivator. Motivator. Saya mau ngomong monitor tadi gara-gara lihat monitor, motivator ya. Oke. Nah ini Cika punya cerita juga. Jadi kamu tuh sebenarnya apa tuh? Nggak tahu. Kamu tuh sebenarnya apa? Enggak, kalau misalnya lihat ceritanya Mas Kiswinar itu kan biasa kalau dari public figure tuh aku pikir aku punya orang yang biasa kerja di rumah aku. Dia juga anak-anaknya sekarang kecarian mamanya tuh dulu kerja di rumah aku terus pergi gitu. Mamanya kerja di rumah kamu dulu. Terus pergi. Anaknya? Anaknya sekarang ada di neneknya kalau enggak sama aku. Anaknya ditinggal di kamu? Tapi kadang sama neneknya juga. Tapi anaknya tuh udah diamanin sama mamanya. Katanya kalau misalkan mama nggak ada, kamu ke mamaku aja gitu. Anak-anaknya itu. Ke mama kamu? Iya gitu. Aku pikir tuh ya cerita-cerita miris gitu tuh cuma terjadi di kampung aku aja gitu Mas. Nyatunya ternyata di public figure. Berarti nggak, tunggu dulu, saya mau tahu yang jelas nih. Jadi intinya ini orang pernah kerja di kamu? Iya. Terus punya anak? Punya Mas. Waktu kerja udah punya anak? Belum Mas. Nah, siapa yang berbuat? Nikah dulu Mas. Oh nikah, terus punya anak? Ada. Terus pergi dia? Iya. Bapaknya? Belangsak Mas. Ibunya juga pergi? Iya Mas. Anaknya ditinggal? Iya sedia. Di rumah kamu? Ada berapa anaknya? 3 Mas. Kamu udah punya anak 3 di rumah? Nah, udah jari. Ngurus Mas. Kamu ngurusin anak 3? Iya gitu. Nah kecarian gitu. Jadi kalau ini kan Brut, pulang lah Brut. Nama panggilan saya ini Ibrut. Tapi kamu pengen dia pulang nggak? Saya pengennya dia pulang Mas. Jadi dia biar sama saya lagi. Karena kamu nggak mau ngurus anak, karena kamu nggak mau ngurus anaknya? Mau, saya mau ikhlas ngurusin anak-anaknya gitu. Anaknya nyariin ibunya nggak? Saking udah sekitar 2 atau 3 tahun ini jadi malas. Jadi nggak nyari lagi? Aku udah bilang, dia lihat kalau aku bawa jalan di mobil gitu, lihat kanan kiri, siapa tahu ada mama kamu gitu. Mama, bahasa Sundanya mah baik aja gitu. Oh, orang Sunda bisa bilang baik gitu ya? Baik itu biarin. Oh, biarin aja. Jadi mereka udah nggak peduli ya? Enggak, tapi kalau aku masih ngarep. Kamu masih ngaruh supaya orang tuanya Kesian, kembali? Mas. Kesian. Ya, jadi kalau Anda merasa orang tuanya dari yang anaknya yang ditinggal di rumahnya Cika, tolonglah kembali. Tolong pulang. Karena tiap bulan dia minta pulsa terus ke gue. Soalnya udah dibeliin handphone. Tapi ternyata banyak ya, jadi itu terjadi Iya, di kalangan, bahkan di kalangan, ini asisten rumah tangga lah ya, kayak pembantu rumah tangga itu terjadi, dan saya rasa banyak, tapi ini lucu. Nah, kalau Ana nih, Ana, kamu, sorry Inggris ya, oke. Nggak apa-apa, coba. Coba. Jadi, Tidak bisa bahasa Inggris. jadi Ana ini akhirnya berhasil bertemu dengan ibu kamu pada saat kamu pulang ke Indonesia. Ya, saya asli Bogor ya, dan besar Belanda. Saya pulang umur 18 untuk cari ibu kandungnya, dan saya ketemu sama ibu. Ketemu sama Iya, ibu, oke. sama Boleh ibu. tahu kenapa pada saat itu kamu diberikan kepada orang lain? Bapak dan ibu saya tidak menikah ya, Tidak menikah, ya, oke. dan tapi orang Muslim, so kasih saya ke yayasan. Terus umur 3 saya ya ke adopsi ya, bersama orang Belanda. Sama orang Belanda, diadopsi besar sama di orang sana, Belanda, ya. dan besar di sana, sekolah di sana? Ya, sekolah di sana. Oke, saya mungkin pertanyaan saya gini, ketika when you grow up there, Yes. di Belanda, when you grow up there, so you basically have new parents, orang tua Yes. baru, Anda punya orang tua baru, which you don't even know is your new parents, you believe that is your parents, Anda percaya bahwa itu orang tua Anda. Yes,
Actually, from the start, I was already 3 years old because first I went to jadi Anda yayasan. tahu, Yeah, Anda tahu. I was one of the. There were more babies actually. Yeah. But because my parents in Holland already had 3 brothers, I have 3 brothers. Jadi They had betul, three so children. they need a daughter. Yes. And then yes. Oke, nah tapi orang tua yang di Belanda itu sayang sama Ana. Yeah, sekali ya. I have very nice family ya. And they love you. Yeah, they love me as the other children. Nah bagaimana ketika Anda balik ke Indonesia? You don't miss them? Oh, actually saya I always had want to search my family, and in Holland I feel sometimes the Indonesian character ya. But when I'm here, of course I'm also have the Dutch character. But actually I love to be in both places. Ya, tapi masih pernah pulang ke Belanda? Saya sering ke Belanda. Oke. Dan saya punya keluarga di Indonesia sekarang dan di Belanda. And they both love you now? Yes. Yeah, I have 2 families so at the moment, so I'm very rich. Yes. Yeah. Jadi, Yeah. Anda punya 2 keluarga Yeah, ya yang sayang yeah, Anda ya. yeah. Ya. Samping Anda ada yang nggak diakuin sama bapaknya ya. Yeah. Ini ada yang punya keluarganya banyak, ada 2. Iya. Ini, ya gitu deh Ya, ya. gitu lah. Super lah. Tapi super sekali. Tapi mau tahu nih Anda, berapa lama sampai akhirnya kamu ketemu sama orang tua kamu? How long does it take? Until I find. Yes, until you find your real parents. Actually, I was here for holiday, and then in my paper there was a alamatnya, there was an address in Bogor, and then I go there, and actually I find them in 1 day. The same In one day? I go there and Kok bisa? I meet the How kepala come? desa, and then you just met them. And then they surprised, they shocked? Oh, yes. And then I asked the kepala desa, please ask my mom if she wants to see me. Yeah, and then yes, of course, she was very happy and emotional. Dan sampai sekarang? Yes, and then after that, my dad also came, but I never thought about the dad, always about the mom. But he came from other village, and then I met him. So Yes. you're basically not accepted by your real family. Yes, The family that born by I'm blood ya. accepted. Yeah. Ya, oke. Itulah makanya kadang-kadang saya sering mengatakan keluarga itu bukan berdasarkan darah gitu. Keluarga itu berdasarkan kasih sayang gitu ya. Family is not born by blood, but by love basicnya adalah. Nah, dan sekarang akhirnya Ana ini berusaha untuk membantu orang-orang yang seperti Ana untuk bertemu dengan orang tua kandungnya. So you basically now try to help people to find their own parents karena kan masalah ini banyak dari tahun tahun berapa itu ya? Because there are more than 3,000 Lebih dari 3.000 orang. orang dari Indonesia adopted ke Belanda. It's a unique group actually in Holland, and because I find my parents, I feel so happy ya, saya senang sekali, and I want to help the other people, and actually they also have the right to know who their parents are. It's a children's right Ya, to tadi know. kita lihat fotonya Ana dengan ibu kandungnya sudah kita lihat, dan ada 3.000 orang di Indonesia, ada 3.000 orang Indonesia yang sekarang tinggal di Belanda dan bukan orang tua aslinya dan mencari ayah atau ibu kandungnya di Tapi Indonesia. ya sedikit orang mau cari, ada orang Tidak peduli. ya, they think it's fine. Ya. Ini siapa Mbak Ana? Oh, this is Ratna, teman saya tadi. Ini teman juga di Yogyakarta. Ini di dekat Malang. Yang sudah ketemu? Ya, sudah ketemu. Ini Thomas sama ibu. Ya. Ya, jadi ini basicnya adalah mereka yang berhasil menemukan orang tuanya di Indonesia ya. Dan baru ketemu. Ibu senang sekali. Ya, lebih 30 tahun ya, belum ketemu. Ya. Terus satu ibu punya foto bayi, ya, di dalam bantal, ya, di bawah bantal untuk 40 tahun. So every day she sleep on the baby picture, and then finally. Dan akhirnya ketemu. Wow, that's amazing. Yeah, this one actually. Itu ada mereka yang sudah dibantu. And this we find the mother, and then we also help the mom because some is the adoptees now support their mom. Because sometimes the parents are poor and Yeah, so sometimes they that's the need help. reason because they were They taken away. get the kids, Yeah. yes, oke. Baik, itu adalah hasil-hasil yang berhasil ditemukan oleh Ana ya, Zika, dan menarik sekali ceritanya. But I have a question sekarang gitu. Saya punya pertanyaan buat Anda yang ada di rumah ya, atau Anda yang ada di sini. Seandainya Anda di usia Anda sekarang sudah besar 20 tahun, 25 tahun dan Anda ternyata Anda disayang oleh orang tua Anda, disayang sekali orang tua Anda dan ternyata Anda baru tahu bahwa Anda ternyata adopsi. Apakah Anda mau mencari orang tua Anda yang asli atau tidak? And that's the questions. Karena saya pernah nanya sama anak saya waktu itu. Aska, kalau ternyata papa ini bukan apa-apa kamu yang asli, kamu tuh anak angkat gitu. Papa tuh ngambil kamu dari rumah sakit, ketuker kamu. Kamu mau balik nggak ke papa mama kamu yang asli? Dan dia jawab sambil nangis, dia jawab nggak. Aska nggak pengen tahu juga. So I think family is born by love, tapi not by blood. Ya. Kita akan bicara lagi tentang hal ini dan Kiss Winner juga masih banyak yang saya pengen tanya sama kamu sebenarnya. Mas mau nanya saya? Kamu masanya anak membantu mulu dari tadi nggak mau anak saya. Kalau saya tiba-tiba hidup 28 tahun sama ibu saya, terus begitu ternyata saya anak adopsi gitu. Ya ibu kamu senang dibalikin ke orang tua. Baik, jangan mana tetap di hitam putih. Thank you very much, Ana. Yes. Kiss Winner. Ya.
Belum mulai. Loh, iya, saya ngeliat kamu udah ketawa dulu mas sekarang. Jadi sebenarnya, jadi harapan kamu apa sekarang? Untuk ayah kamu dan kamu, apakah mau bertemu lagi ataukah udah nggak peduli, udahlah biarin saja ke jalan masing-masing atau bagaimana? Ya, semua udah, maksudnya dari sisi udah dibuka. Ya, terserah dari sebelah sana mau bagaimana. Tapi siapa sih yang nggak mau ketemu bapaknya? Anak mana nggak mau ketemu bapaknya gitu loh? Nggak ada, kayaknya nggak ada deh. Jadi masih ingin bertemu dengan ayah, masih ingin bertemu dengan ayah intinya. Ya, kenapa nggak? Dan kalau misalnya tetap tidak mengakui bagaimana? Ya, didoakan saja. Ya, didoain aja. Ya, kita kan kalau anak tugasnya jadi anak yang berbakti sama orang tua gitu kan, didoakan orang tuanya gitu. Mungkin ada pesan buat ayah, siapapun itu. Mungkin pesan buat orang yang kondisinya sama aja kali ya gitu ya. I mean, percaya deh, kalian tuh ada di sini atas ya memang sudah rencananya begitu gitu. Tuhan pasti punya sesuatu lah buat kalian gitu, dan percaya deh ya kalian justru akan lebih baik deh sekarang karena kalian pasti tangguh banget. Berat sih emang, tapi manis banget deh ntar. Ketika nanti kalian lihat ke belakang, ternyata hidup berat sih, tapi ternyata kalau dijalanin nggak seberat itu, dan Ya. percaya banyak orang yang seperti kalian kok, tenang aja ya. Tenang. Baik, terima kasih banyak ya Swinar, terima kasih. Saya tutup acaranya dan mungkin saya bukan cerita tapi pesan saya aja. Saya juga bercerai, saya juga keluarga saya juga bercerai. Jadi mungkin bisa dibilang saya mungkin bukan suami yang baik pada saat itu, tapi saya yakin bahwa saya adalah ayah yang bertanggung jawab. Dan saya rasa tanggung jawab itu adalah hal yang paling penting dalam hidup. Ketika seseorang tidak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia miliki, saya rasa itu tidak bisa membedakan antara manusia dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Ya. Tapi memang dari awal saya punya rasa curiga terhadap hal tersebut dari awal. Saya tidak menghakimi siapapun, tidak menyebut nama siapapun. Karena bagi saya sesuatu yang terlihat begitu sempurna ya, sesuatu yang terlihat terlalu sempurna, pasti ada yang salah. Kalau sesuatu terlihat terlalu sempurna, pasti ada yang salah. Dan saya yakin hal tersebut. Dan hari ini banyak hal yang terungkap ternyata. So that's it for today. Thank you very much. And remember one thing, when something is too perfect, then there must be something wrong. Jadi kalau bisa Jessica inilah hitam putih.